Shalom jemaat Kanisa yang dikasihi dalam Tuhan. Wah, kurang keras nih suaranya. Shalom. Shalom. Oke. Baik, senang bisa bertemu kembali dengan jemaat sekalian hari ini. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Setiap musim yang kami lalui ya Tuhan, Engkau terus ada bersama kami ya Tuhan. Memberikan pimpinan-Mu, memberikan hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Dan harapan ya Tuhan untuk kami bisa hidup. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau beribadah bersama-sama jemaat-Mu. Biar kiranya Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi memiliki hati-hati yang gembur Tuhan untuk menerima firman-Mu. Untuk menerima berkat yang baru lagi daripada-Mu Tuhan pada hari ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas
Sungguh ku bersyukur. Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Mari kita nyanyikan pujian baru bagi Tuhan. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Yes, we will rejoice in the name of the Lord. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Kita mau terima terus sukacita dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Mari kita tepukkan tangan kita, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita mau terima kuasa dari Tuhan pada hari ini, amin.
Sing. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Telah Engkau tebus Tuhan, dan kami mau menyanyikan kembali. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu, hanya bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Biarlah musik memuji Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Shalom semuanya. Mazmur 1 ayat 3 ayat 2 bilang, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
ayat ini ingetin aku banget sama Opung ya. Karena kita kemarin-kemarin tuh lagi lihat-lihat lagi foto Opung, inget-inget Opung dan banyak banget foto Opung dari kita kecil tuh udah baca Alkitab gitu. Kayak ada foto Tanya masih kecil digendong terus di depannya tuh Alkitab. Terus kita juga, aku sama cucu yang lain juga kemarin nyampe rumah langsung nyari Alkitab Opung gitu. Waktu kita buka Alkitab Opung ternyata semuanya dicoret. Gak ada yang gak dicoret, bener-bener. Semuanya digarisin gitu. Terus dia punya devotional yang sampai November 4 tuh masih tulisan dia. Dia masih nyatet ayat Alkitab gitu. Jadi ayat ini tuh bener-bener Tuhan gak bohong gitu loh. Dibilang kalau kita merenungkan firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita lihat hidup Opung, umur 38 tahun tuh dia udah menjanda. Tapi kalau kita kemarin lagi lihat-lihat lagi, 1 tahun setelah Opung menjanda, dia justru sekolah hukum. Dan dia lulus dari Universitas Indonesia. Setelah dia lulus UI, dia kerja di Bank Indonesia. Akhirnya dia berhasil menyekolahkan anaknya, mama, tulang pang, dan tulang les, even di Amerika. Ini dengan keadaan dia cari duit sendiri. Dan seumur hidup aku, dari kecil sampai gede, aku tuh gak pernah ngeliat Opung minta duit. Gak pernah sekalipun lihat Opung dikasih uang sama kakaknya, sama siapapun itu gak pernah. Mungkin mama paling, karena uang mama, uang Opung kurang lebih sama lah. Tapi Opung tuh gak pernah suruh aku minta uang ke Opung lain. Itu gak ada ceritanya. Karena Opung aku tuh justru yang memberkati orang lain. Padahal dari semuanya itu, dari 7 kakak beradik yang janda dari 38 tahun itu Opung aku. Gitu. Jadi aku belajar Opung tuh bener-bener dalam hal memberi tuh gak ada duanya. Kayak kemarin banyak banget yang cerita gitu. Kalau Opung, Claudia cerita dompetnya diisi kalau minggu pagi. Minggu sore pulang gereja udah kosong. Atau kayak dia sering banget dari gereja Kenisa aja ada 22 pendeta dari seluruh Indonesia yang kita transferin uang gitu. Jadi Opung tuh ngerti banget apa arti memberi. Nah tapi to the point of gini, dia tahu bagaimana memberi tuh menyenangkan hati Tuhan. Untuk cucu-cucunya, dia tuh memberi opportunity kita untuk memberi ke dia. Untuk bikin dia seneng gitu. Beberapa kali dia tuh suka banget nelfon cuman tuh kayak, Priska saya pengen banget loh kamu beliin coklat. Atau kayak Priska saya pengen banget makan pizza yang ini, di mana ya gitu. Sering banget dia telepon cuman untuk aku beliin dia makanan. Atau even suatu saat dia kayak, aku tuh lagi perlu uang aku lagi perlu betulin genteng atau kayak potong rumput atau apa gitu. Terus dia bilang harganya segini, bisa tolong transfer. Oh ya udah aku transfer dong, kayak aku seneng banget bisa bantuin Opung gitu. Jadi yang aku mau cerita nih tentang Opung aku adalah bukan hanya saja dia tuh memberi, tapi dia ngerti esensi memberi tuh bikin seneng hati Bapa gitu. Makanya dia juga memberi kesempatan untuk cucu-cucunya memberi gitu. Dia tuh seneng banget kalau kita traktir dia makan. Kayak si Eci tuh cerita, waktu itu dia pergi makan sama Opung ke restoran Jepang gitu. Terus dia nanya, restorannya mahal atau enggak? Kalau mahal kita suruh Meda datang. Tapi kalau murah kamu aja yang bayarin gitu. Dia seneng aja gitu kalau kita tuh bayarin dia. Karena dia tuh ngerti hati Bapa gitu. Dia ngerti apa enaknya memberi dan apa enaknya menerima gitu. Nah di hari Minggu ini gimana kalau kita meneruskan legacy Opung. Kita memberi dengan mindset yang ngerti kalau Tuhan tuh seneng kalau kita beri gitu. Dia gak minta-minta, dia gak berkekurangan. Opung gak berkekurangan. Tapi dia seneng banget minta sama kita. Minta coklat, minta pizza, minta uang potong rumput, minta apa tuh dia seneng. Karena dia tahu gitu hubungan itu kalau ada memberi tuh bukan karena terpaksa tapi karena suka gitu. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Bapak untuk pengajaran-pengajaran yang kau berikan lewat Opung Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang diajarkan lewat saksi hidup Tuhan. Bapak kami mau meneruskan legacy Tuhan yang kau sudah ajarkan kami lewat Opung. Kami mau memberi dan kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami gak mau terima-terima terus, senang-senang terus, tapi kami juga mau senang dalam memberi Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati lumbung-lumbung kami sendiri, semua di sini Tuhan. Kau memberkati kami agar kami suka merenungkan firman-Mu dan apa saja yang kami perbuat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
You give life, you are love, you bring light to the darkness, you are hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. In our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Let's worship God. Oh, great are you, Lord. We praise you, we praise your name. Holy are you, Lord. You give life to us, you give hope to us, Jesus. We thank you for your greatness, Jesus. It's your breath in our lungs, so we
pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Kami memuji Engkau ya Tuhan, Engkau yang karena Engkaulah yang meluputkan dari kesalahan-kesalahan kami, dari pencobaan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk puji-pujian kami Tuhan. Karena Engkaulah yang layak dipuji, layak dimuliakan Tuhan. Nama dari segala nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk minggu ini ya Tuhan. I know we having a passing of difficulties ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami tidak pernah berhenti memuji Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan di depan sana lebih baik daripada masa lalu kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hidup lain kami Tuhan dengan penuh pengharapan ya Tuhan atas kasih-Mu ya Tuhan. Supaya kami tetap berdiri tegak, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarkan hidup kami ya Tuhan menjadi bahtera puji-pujian untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar ya Tuhan kami mau mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, khususnya hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan firman Tuhan yang Kau sediakan khusus buat kami pada pagi hari ini. Sehingga kami ketika pulang ya Tuhan, pikiran kami terbuka, hati kami terbuka untuk pembaharuan ya Tuhan, akal budi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Gaby, terima kasih Praise and Worship. Selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian. Salam, salam, salam sama yang belum berjumpa. Opung saya, Friska, Ray, semuanya, hampir semuanya kita sudah kembali. Shalom, 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 selamat hari Minggu juga buat hari ini. What a week Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi kita jangan berhenti memuji Tuhan. Karena puji-pujian adalah akar kehidupan kita. Karena kita tahu semua adalah dalam rencana Tuhan. Di awal tahun ini kita kehilangan dua kekasih kita, opung kita yang kita cintai. Probably kita belum biasa opung duduk di situ. Dan Vincent juga bisa menyapa kita. Sekarang hari ini, minggu ini kita tidak lagi melihat beliau. Di awal yang tahun ini saya rasa cukup berat untuk kita maju, tapi kita jangan pernah berhenti memuji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Karena berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Demikian firman Tuhan, kita semua ini berharga. Karena mereka sudah mendahului kita akan menyusul suatu kemudian kita akan dipertemukan kembali. Bapak Ibu sekalian, saya berat juga menyampaikan firman Tuhan, tapi firman Tuhan hari ini disiapkan untuk memberkati kita semua supaya kita bisa melanjutkan kehidupan kita sesuai dengan tema kita, The Living Hope, pengharapan yang hidup. Saudara-saudara kasih, kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Karena ini ayat puji-pujian untuk Tuhan, saya minta bantuan untuk bergantian membaca firman Tuhan ini. Saya akan baca dari ayat ganjil dan saudara membacanya dari ayat genap sampai selesai. Saya akan baca dari ayat 3 pertama kali. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga.
Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus karena dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan kami dari semula, ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Haleluya. Saudara-saudara kasih, mungkin kita mesti bertanya, apakah kita bisa memuji seseorang tanpa kita mengenal orang itu? Saudara-saudara kasih, sometimes kita akan sulit dan mungkin akan impossible kita bisa memuji seseorang tanpa kita mencintainya. Kita tidak bisa mencintai seseorang atau apapun tanpa kita mengenal dia. Saudara-saudara kasih, dalam minggu ini agak luar biasa kalau kita di daripada penghiburan di rumah opung karena kita melihat semua kesaksian. Ketika saya mendapat tugas dari Pak Nino untuk memberitakan firman Tuhan pada acara penghiburan, saya mendapat kesulitan untuk mencari firman Tuhan. Karena yang saya dapat adalah kesaksian yang kita ceritakan dan terusnya sampai hari pemakaman opung. Saudara-saudara kasih, demikian juga Vincent, sehari kemudian juga saya dengar beberapa kesaksian. Karena kesaksian itu kita utarakan karena kita mencintai Opung dan Vincent. Bukan hanya mencintai, mungkin kita sudah mengenal siapa Opung, siapa Vincent. Saudara-saudara kasih, kesaksian demi kesaksian kita dengar dari hari pertama sampai hari Selasa ketika saya mendapat kabar duka hari Minggu pagi dan saya langsung bersegera untuk menuju ke Medistra dan sampai saya mendengar yang kedua Vincent dan saya sampat itu dan sampai saya dapat penghiburan. Semuanya adalah kesaksian demi kesaksian karena kita ingin mengutarakan betapa kita mencintai beliau. Dan kita hanya bisa mencintai kalau kita mengenal dia. Saudara-saudara kasih, kesaksian demi kesaksian, tadi si Pika sudah menyampaikan kesaksian bagaimana Opung di mata cucu-cucunya. Kesaksian dari anak-anak bagaimana Opung menjadi anak-anaknya pada umur 30 tahun, dia menjanda hidup sendirian, menjadi the provider of the family, sekaligus menjadi ibu daripada anak-anaknya untuk memperhatikan kehidupan anak-anaknya, perkembangan anak-anaknya, sampai anak-anaknya berhasil sampai sekarang. Karena kesaksian demi kesaksian itu menceritakan betapa kita mencintai dan mengenal orang itu. Saudara-saudara kasih, sungguh saya menikmati kesaksian demi kesaksian.
Karena pengetahuan saya hanya limited Bapak Ibu sekalian mengenai Opung dan mengenai Vincent. Hanya segini. Tapi sekian banyak kesaksian saya dengar mengenai the complete life of seseorang Bapak Ibu sekalian. Betapa kita lebih mencintai Opung sekarang karena kita sudah mendengar segalanya. Bukan untuk menambah kita kangen lagi Kameda, bukan. Tapi saya hanya mengingatkan bahwa kesaksian demi kesaksian adalah kita mengenal Dia menjadi bagian daripada hidup kita. Demikian juga Allah Bapa di surga Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita memuji Tuhan? Mengapa kita memuji Tuhan setiap waktu, bahkan di penghiburan kita memuji. Dan lagu persembahan yang selalu kita dengar yang dari JMS Tuku Rindu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Nya. Ku kan rindu selalu karena ingin tinggal di bait-Mu. Aku memuji terus dalam puji-pujian. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena kita mengenal Allah Bapa kita dengan baik dan benar. Makanya puji-pujian itu terlontar di dalam hati kita. Saudara-saudara kasih, demikian juga Paulus di ayat ini Bapak Ibu sekalian di dalam Efesus 1 itu. Paulus mengutarakan pujiannya kepada Allah Bapa ketika dia dalam penjara Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam suasana duka tidak menghambat puji-pujian kepada Tuhan. Dalam suasana duka kita jangan menghambat puji-pujian kepada Tuhan. Karena itu roh kita yang sebenarnya. Memuji Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan duka, dalam keadaan suka, kita harus tetap memuji Tuhan. Karena dengan puji-pujian itu saudara dan saya mengenal siapa Allah Bapa kita yang sebenarnya. Mungkin sulit Bapak Ibu sekalian buat seorang orang yang baru mengenal Tuhan, sulit memuji dengan kata-kata. Pada waktu saya bertobat pertama kali sulit memuji, tepuk tangan, sulit sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi begitu kita mengenal Allah yang baik dan benar, siapa itu Yesus, pujian itu keluar Bapak Ibu sekalian. Demikianlah Paulus pada waktu dia di penjara, kesulitan dia masa lalu, persoalan dia yang masa lalu, tidak ada masalah buat dia, bahwa dia memuji Tuhan karena itulah yang dia tahu bahwa Allah itu baik. Tuhan itu baik. Saudara-saudara kasih, mari kita baca di ayat yang ketiga, ayat bertiga, saya ulang lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kata-kata telah Bapak Ibu sekalian tolong digarisbawahi. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kita tidak akan memberkati kita. Akan, atau besok, atau sesudah kemudian. Tapi dia katakan telah memberkati kita. Dan mengaruniakan kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala, kalau garis bawahi Bapak Ibu sekalian. Segala, tidak satu, dua. Segala seluruhnya kita semua telah diberkati oleh Bapa di surga. Inilah yang Paulus rasakan bahwa dia telah menerima segala berkat. Itu adalah iman yang terdalam Bapak Ibu sekalian. Saudara tidak akan melihat itu. Tapi saudara harus percaya bahwa saudara dan saya sudah menerima berkat rohani dari Tuhan. Di ayat keempat dikatakan, ayat keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan dan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara, this is the doctrine of selection Bapak Ibu sekalian.
Saudara-saudara harus percaya bahwa saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya sejak awal. Sometimes kita tidak mengerti masalah ini, saudara-saudara. Karena dunia kita adalah reward system. Kalau dalam pekerjaan saudara harus menjadi pintar atau berpengalaman sebelum diterima dalam perusahaan. Atau kalau mau masuk universitas yang top, saudara harus punya IQ tinggi, GPA tinggi, IP tinggi, dan sebagainya. Tapi kita di sini dipilih Tuhan tanpa alasan apapun. Inilah the product of kasih karunia Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Ini doktrin yang sedikit yang kedua yang agak sulit menerima. Saudara dan saya adalah produk of mistake. So many mistake yang kita lakukan masa lalu kita. Paulus juga so many mistake juga melakukan kesalahan dalam hidupnya. Sebagai pembunuh, sebagai penganiaya pengikut Kristus. Tapi saya mengatakan bahwa dia sudah berubah Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana perubahan itu terjadi kepada diri kita? Sedangkan Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudara dan kasih, suka apa tidak suka, saudara dan saya sudah dipilih Tuhan. Saudara-saudara kasih, inilah the doctrine of selection daripada Allah Bapa. Kita tidak tahu alasan kenapa Allah Bapa memilih kita. Saudara-saudara kasih, karena ini semua adalah produk kasih karunia. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Karena Opung dan Vincent masuk ke surga itu syaratnya adalah hidup kudus dan bercacat. Dan saudara dan saya mestinya juga hidup tidak bercacat ketika kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan ini syaratnya hidup dan tak bercacat adalah melalui pemilihan Allah kepada saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Saudara kasih, kita tidak akan masuk ke kerajaan Allah kalau kita tidak hidup berkenan kepadanya. Di ayat 5 dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula Kristus menjadi anak-anaknya, oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya. Sekali lagi dikonfirmasi, ini adalah pilihan kerelaan daripada Allah Bapa, atau yang kita namakan kasih karunia. Bukan terlepas background saudara dan saya. Bukan terlepas background dari Panino atau Kameda di sini. Atau siapapun di antara kita. Saudara dan saya adalah suka atau tidak suka sudah dipilih menjadi anak-anak Allah. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Someday suatu saat kita bisa hidup bersama Allah Bapa di dalam surga. Dalam keadaan kudus dan tidak bercela. Di ayat 7 sampai ayat 10 Bapak Ibu sekalian adalah karya penyelamatan Yesus Kristus Allah Anak. Saudara-saudara kasih, mungkin kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai seorang pribadi selalu agak senang kalau ada cerita-cerita sukses dalam kehidupan kita. Kita senang kalau semua kesaksian terhadap Opung dan Vincent adalah cerita sukses. Saudara-saudara kasih, sebagai hamba Tuhan kita senang kalau kita masuk dalam suatu pertemuan jemaat, apakah di komsel atau gereja, melihat jiwa-jiwa baru.
Kita senang kalau kita berdoa dan Tuhan menjawab. Ada kesembuhan di dalam suatu jemaat. Kita senang ada sukses dalam jemaat mencapai suatu pekerjaan yang baik. Kita senang dalam keluarga semua baik-baik, semua damai sejahtera dan sukacita. Tapi sometimes hamba Tuhan tidak begitu loh. Sometimes hamba Tuhan melihat orang pergi daripada gereja, keluar daripada gereja. Sometimes hamba Tuhan melihat ada keluarga, 1, 2 keluarga mendapat kesulitan dalam hubungan. Sometimes hamba Tuhan seperti saya kadang-kadang khotbah yang tidak bagus, agak sedih kelihatannya. Hari Senin juga kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, inilah persoalan kita. Selalu kita membawa persoalan itu kepada diri kita. Sometimes kita bisa masuk ke dalam level depresi pelayanan atau depresi dalam pekerjaan karena kegagalan demi kegagalan yang menghantui kita. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita dikuatkan dalam Efesus 1:7-10. Yesus yang telah memberikan hidupnya untuk kita. Yesus yang telah mengorbankan tubuhnya kepada Pak Nino dan saya dan semua orang di sini. Jadi gak ada hubungannya sama kita Bapak Ibu sekalian. Semuanya adalah karya Tuhan Yesus. Di ayat 7 dikatakan begini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Yang ke-9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Saudara-saudara kita, kehidupan masa lalu kita tahun 2023 nothing to do dengan apa yang akan kita dapatkan 2024 ini. Kita serahkan semua kepada Yesus. Let's start from the beginning again. Tiap hari kita mulai dari awal. Tadi saya bisa Debbie katakan semuanya itu adalah pengharapan kita yang baru setiap pagi. Kasih Tuhan itu diperbarui setiap pagi. You can make mistake. Saya juga can make mistake. Tapi jangan sampaikan kesalahan kita, pelanggaran kita menjadi beban buat hidup kita yang ke depan. Saya katakan 2024 lepaskan semua beban-beban kita yang ada di belakang. Masuk dengan kasih dan rahmat Tuhan yang baru. Saya juga dengar ayat opung yang disukai, sangat disukai, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudara kasih, inilah yang mengingatkan saya kembali dan kita semua. Segala perkara Bapak Ibu sekalian dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi bukan kekuatan kita bisa menghalangi atau melakukan atau overcome semua all your headwinds, challenging, semua tantangan kita ke depan. Saudara-saudara kasih, a lot of headwinds kita yang harus hadapin 2024. Minggu lalu Pak Nino sudah sampaikan, tantangan demi tantangan, challenge demi challenge. Semua kita hadapi tahun 2024. Tapi saya yakin dan percaya ketika saudara membaca Efesus 1 ini, saudara tidak perlu lagi khawatir Bapak Ibu sekalian. Saudara tidak perlu khawatir karena segala berkat Tuhan telah berikan kepada kita. Overcome, headwinds. Hidup mana sekarang ini yang tidak punya headwinds Bapak Ibu sekalian?
Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Tapi yang percaya, saya percaya dari Roma 8 ayat 31 kita keluar sebagai pemenang. Semua tantangan kita sebagai pemenang. Ayat 11, 14 itu berbicara mengenai materai sendiri Bapak Ibu sekalian. Semua yang Tuhan sudah rencanakan, semua yang Tuhan Yesus sudah kerjakan semua, sekarang tinggal dimateraikan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara kasih, kita baca ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ayat ini sangat memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya pada waktu tahun baru kemarin, jadi dalam perkumpulan dalam keluarga, saya, Magda, Maldini, dan Diandra, saya share kepada anak-anak saya dan kepada istri saya. Tidak lama lagi saya sudah berumur kepala 6 Bapak Ibu sekalian. Tidak lama lagi, bukan tahun ini, tahun depan. Saya lagi galau Bapak Ibu, galau sekali. Karena kepala 6 itu kan pensiun, nggak ada kerjaan, agak sedikit sering-sering lupa. Oh ini namanya siapa ya? Lupa gitu. Bukan sombong Bapak Ibu sekalian. Ini adalah fisik yang terus menurun. Larinya juga sudah mulai melambat dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada banyak ketakutan apa yang saya mesti kerjakan nanti. Firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, umur manusia 70, kalau dapat bonus ya 80 gitu. Umurnya cuma segitu aja, so 20 tahun lagi nih. 20 tahun lagi saya hidup, saya mesti jadi apa gitu. Semua pertanyaan demi pertanyaan itu saya lontarkan. Terus bagaimana anak-anak? Kok belum ada yang kawin gitu kan. Terus ya pacaran aja baru kayak gitu. Jadi kadang-kadang saya pertanyaan demi pertanyaan, ya normal. Siapa yang menghadapi itu? Semua menghadapi itu. Tapi saya harus menghadapi itu Bapak Ibu sekalian. A lot of headwinds dalam diri saya. Tapi firman Tuhan dari ayat 11 ini saya kira kita sudah mendapat bagian dari apa yang dijanjikan daripada Tuhan. Ini firman yang menguatkan saya Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita semua sudah mendapat janji dari Tuhan, saudara dan saya pasti diberkati. Pikiran kita kadang-kadang harus sinkron dengan iman kita Bapak Ibu sekalian. Di ayat ini yang memberkati saya, kita adalah anak-anak Allah. Sebagaimana kita sudah mendapat bagian daripada Allah. Saudara-saudara kekasih. Minggu lalu Bapak Nino mengatakan mengenai will itu sendiri. Bapak kita surga sudah mempersiapkan will buat kita. Bukan Bapak kita gak kemana-mana. Dia sudah menyiapkan semua janji-janji kepada saudara dan saya. Saudara-saudara kasih, makanya kalau kita menghadapi apa yang di 2024 itu jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Jangan khawatir. Seberapa berat dalam keadaan dunia ini, semua faktor-faktor yang tidak ada yang menguntungkan Bapak Ibu sekalian. Bahkan setiap debat yang saya lihat, aduh tambah takut saya kayak gitu kan. Setiap ada pengaruh di Middle East mengenai Israel, makin takut saya. Setiap saya melihat ada ancaman di Ekuador, semua dunia ini makin takut saya. Saudara-saudara kalau umur makin tua, setiap ada halangan makin takut kan? Makin takut kan? Ya, makin tua itu makin takut loh Bapak Ibu sekalian. Sometimes we are not capable of handling a problem. Kalau bisa itu dunia tuh nggak ada masalah, ya mana bisa. Masalah itu ada, masalah di depan kita ada. Masalah anak-anak kita ada, growing up is not difficult, is not easy Bapak Ibu sekalian.
Yang menghandle anak-anak sekarang daripada yang dahulu itu berbeda sama sekali. Menghandlenya sekarang kita harus turun ke bawah. Mengerti isi pikiran anak kita. Karena anak kita ini sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Gen Z dan Gen Y ini. Gen milenial sama Gen Z ini Bapak Ibu sekalian. Mereka full of social media di pikirannya. Pengetahuannya full. Bahkan keponakan saya Kenara saya rasa lebih pintar kali daripada saya dulu seumur dia. Jadi kita tidak bisa melakukan don't do this, don't do that. Kita harus mengerti apa persoalan anak-anak kita. At the same time umur kita makin tua Bapak Ibu sekalian. Ya Maldi ini kadang-kadang istilahnya nungguin pulang jam berapa. Anak saya di sebelah ini jam berapa belum pulang. Bapak sekalian worry after worry. Kalau umur kita makin tua makin worry, makin worry, makin worry. Dan ayat ini saudara memberkati saya. I have to stop worrying sekarang. Saya harus percaya kepada Tuhan 100% Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita sebagai anak-anak Allah sudah mendapat bagian dari apa yang dijanjikannya. Semua Bapak Ibu sekalian, saudara dan saya. Tidak terlepas latar belakang Bapak Ibu sekalian. Semua mendapat bagian daripada apa yang dijanjikannya. Ayat 12 merupakan tema kita. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh pengharapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian untuk kemuliaannya. Saudara-saudara kasih, this is the purpose of our life Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah mendapat segala berkat, kalau sudah kita mendapat segala bagian yang dijanjikannya, kalau kita sudah stop worrying, terus kita jadi apa? Kalau kita semua kita sudah tackle semua masalah oleh Tuhan, terus kita jadi apa? Saudara-saudara kasih, inilah yang kita harus tahu dan persis supaya kita menjadi puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya harus menjadi panggung untuk Tuhan melakukan puji-pujian untuk kemuliaan-Nya. Saudara dan saya harus menjadi bait Allah untuk menyatakan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara dan saya harus menjadi saksi dari Yudea, Yerusalem sampai ke ujung dunia. Siapa Tuhan kita? Karena itu tugas saudara dan saya. Harus menjadi puji-pujian. Ketika saya membawakan firman di rumah duka, saya katakan saya tidak perlu khotbah. Saya cuma mengatakan kehidupan opung, itulah khotbah saya. Karena dia sudah menjadi puji-pujian buat Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Saudara dan saya harus akhiri hidup itu seperti itu. Saudara dan saya akhiri hidup itu menjadi puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Harta saudara tidak ada gunanya untuk Tuhan. Dia lebih kaya daripada kita. Saudara tidak perlulah cakep. Ya kemarin saya K-pop Korea cakep-cakep, jadi kalau cewek-cewek itu teriak-teriak saya membanggakan kecakapan itu cowok-cowok itu. Saudara-saudara itu gak ada gunanya juga. Yang penting adalah apakah saudara dan saya menjadi the stage of worship yang sesungguhnya. Dimanapun saudara, bukan hanya di panggung ini, di panggung kehidupan saya, saudara, di panggung kehidupan keluarga saudara, di panggung keluarga di marketplace saudara, dimanapun, di sekolah, you are the stage of worship. Kita harus menjadi panggung puji-pujian kepada saudara. Ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya
dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Saudara dan kasih, kalau kita bicara materai adalah sebuah tanda, dan saudara dan saya sudah dimaterai, dicap. Kalau dia adalah peternakan sapi di cattle di Australia atau di Amerika itu dicap Bapak Ibu sekalian. Oleh siapa? The Holy Spirit. Roh Kudus yang memeteraikan saudara dan saya. Jika saudara nih kalau ada sapi melenceng-melenceng sedikit, Roh Kudus akan luruskan lagi. Saudara mau ke kiri sedikit, diluruskan lagi. Karena saudara belong to the Lord, to Jesus Christ. Saudara adalah kempunya daripada Allah Bapa. Dan kita semua adalah materai di dalam Roh Kudus yang memeteraikan kita semua Bapak Ibu sekalian. Di ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Yang tadi materai dari Roh Kudus, yang sekarang adalah jaminan. Bond katanya Pak Nino, atau obligasi. Kalau saudara membeli barang-barang capital goods dari luar negeri, atau Bung Jo memberikan turbin dari luar negeri, atau siapapun membeli mobil atau alat-alat apapun dari luar negeri, they don't know you Bapak Ibu sekalian. Makanya mereka perlu jaminan, bond, letter of credit, whatever lah namanya itu. Dia perlu jaminan ketika saudara membeli sesuatu. Dan Roh Kudus adalah jaminannya Bapak Ibu sekalian. Full garanti dari Tuhan, dari Yesus Kristus, dijamin oleh Roh Kudus bahwa saudara akan mendapatkan kepenuhan di dalam Kristus jika Roh Kudus ada menjadi jaminan saudara Bapak sekalian. Saudara-saudara kasih, saya tidak akan berlama-lama Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengambil kesimpulan di sini. Saudara-saudara, whatever headwinds yang kita dapatkan tahun 2024 ini, apapun kekekalan masa lalu saudara, harus dilepaskan ketika kita masuk 2024 ini Bapak Ibu. Pergumulan saudara, hubungan saudara, suami, istri, anak, apapun semua Bapak Ibu sekalian, harus melihat bahwa Tuhan sudah memperhatikan, Tuhan mendengar keluhan saudara. Tuhan mendengar ratapan saudara. Karena Allah Bapa sudah merencanakan keselamatan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus sudah mengerjakannya keselamatan Bapak Ibu sekalian. Dan Roh Kudus sudah menjamin keselamatan itu semua. So what is left Bapak Ibu sekalian? Kenapa saudara dan saya mesti khawatir melihat masa depan saudara? Kita tidak perlu khawatir lagi, just do it and pray. Di ayat 12 menjadi pegangan buat kita supaya kita pulang sekali lagi Bapak Ibu sekalian membawa firman ini. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Pulanglah dengan firman Tuhan ini. Saudara, the stage of worship. Dalam Amplified Bible-nya dikatakannya, so that we who were the first hope to Christ would exist to the praise of His glory. Saudara-saudara kasih, let us be the panggung puji-pujian kepada Tuhan. Karena segala masalah Tuhan sudah selesaikan. Apapun pergumulan saudara, apapun persoalan saudara, sudah Tuhan selesaikan. Dan jika Tuhan sudah selesaikan di masa lalu saudara, saudara tidak perlu khawatir lagi 2024 yang saudara akan hadapi. Selamat tahun baru,
Di dalam Kristus saudara pasti menjadi pemenang. Tuhan memberkati. Amin. Let's pray. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini dengan firman Tuhan ya Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, aku menaruh harapan ya Tuhan sesungguhnya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami semua Tuhan sudah mendengar Tuhan. Bagaimana kami berpengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. A lot of problem, a lot of masalah ya Tuhan. Yang kami hadapi 2024 ini Tuhan. Kami sekarang tidak takut lagi dengan firman Tuhan ini. Kami akan melangkah dengan tegap menghadap ke Engkau ya Tuhan. Dan menjadikan hidup kami bagian daripada panggung puji-pujian ya Tuhan. Kepada Engkau, karena Engkau yang telah memelihara kami. Engkau yang mengatur langkah-langkah kami. Bahkan Engkau telah menjanjikan Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan aku mau melepaskan berkat juga Tuhan. Pada keluarga Panina Bu Meda ya Tuhan. Lesmana ya Tuhan. Kau berikan roh penghiburan ya Tuhan. Kepada mereka ya Tuhan yang baru kehilangan kekasih mereka Tuhan Opung Olive. Kau berkati juga Vincent dengan keluarganya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Kami semua Tuhan, supaya Engkau kirim pengganti Tuhan, supaya kami bisa melayani Engkau ya Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini dan aku melepaskan berkat juga Tuhan. Kepada umat-Mu Tuhan yang mendapat masalah demi masalah dalam keluarga mereka ya Bapa. Kau berkati ya Bapa. Kau berkati Tasya juga Tuhan. Yang dalam medical issue-nya ya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kiranya penyembuhan itu datang ya Tuhan. Kau berikan ya Tuhan. Kesembuhan ilahi kepadanya ya Tuhan. Walaupun dunia tidak bisa menentukan Tuhan apa yang dihadapi. Tapi Engkau lebih tahu ya Tuhan daripada apa yang kami hadapi ya Tuhan. Berkati Tuhan Tasya. Kau berikan kesembuhan ya Tuhan kepadanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Pak Dasal untuk firman Tuhan. Kita aminkan Bapak Ibu sekalian, tahun 2024 akan merupakan panggung puji-pujian untuk kita. Amin. Panggung puji-pujian untuk kita. Karena pengharapan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wow, semua pasti baik. Imani dari sekarang, semua pasti baik. Amin. Amin. Yuk kita nyanyikan semua baik dulu Pak Erwin. Thank you Jesus. Amin. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, amin. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. 2024 akan baik. Jadi panggung pujian karena kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Apa yang hidupku berarti Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan, amin. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Bapa, kami imani firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini, bahwa tahun 2024 akan merupakan panggung pujian Bapak yang baik. Kami akan terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami katakan semua baik adanya. Karena kami tahu pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Dan Engkaulah pengharapan kehidupan kami. Thank you God. Kami meteraikan firman Tuhan ini. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jangan takut lagi Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan sudah jelas sekali.
Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mau share sedikit. Saya mau katakan terima kasih untuk kita semua, karena ini adalah gereja kita. Pengeluaran kita setiap bulan sekitar 320 juta Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan senantiasa cukupkan. Kita tidak punya sponsor di gereja ini. Semuanya dari kita untuk kita. Persembahan-persembahan, perpuluhan senantiasa mencukupkan kebutuhan kita. Oleh karena selalu saya berkata, kita bersyukur untuk fasilitas yang Tuhan berikan. Tempat yang begitu baik. Semuanya ini tidak sponsor satu atau dua orang. Enggak Bapak Ibu sekalian. Boleh cek sama Ibu Friska, Ibu Pinkan, dan Opung yang sudah enggak ada. Bahwa semua pemasukan kita adalah kontribusi dari kita semua. Karena Tuhan memberkati kita. Dan kita bisa menyalurkan melalui persembahan, perpuluhan, persembahan khusus. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, kita percaya tahun 2024 juga Tuhan akan terus memberkati dan kita akan terus beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hidup kita, gereja ini akan terus menjadi panggung pujian. Wow, amin. Tuhan ini baik banget. Amin Bapak sekalian, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, Tuhan baik banget, baik banget. Amin. Yuk kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kasih setiamu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Senantiasa baru firman-Mu katakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak henti-hentinya rahmat-Nya Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Thank you God. You are so faithful Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah mengingat-ingat hari-hari di belakang kami. Tadi firman Tuhan katakan engkau tidak pernah mengingat-ingat hari belakang kami. Tapi engkau senantiasa menghampiri kami setiap pagi. Dengan kasih setia dan rahmat Tuhan yang baru. Untuk memasuki hari yang baru. Memasuki tahun yang baru. Memberikan kami kekuatan. Memberikan kami kemampuan. Dan menjadikan kami panggung puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan, Pak Daswar yang sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan berkati Pak Daswar, Ibu Magda, anak-anak, Maldini dan Diandra yang ada di Amerika. Tuhan berkati keluarga ini. Dipakai lebih heran lagi untuk menjadi kemuliaan bagi kerajaan Tuhan. Kami berdoa sekali lagi untuk setiap kami yang membutuhkan jamahan Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami berdoa untuk Tasya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menatang anakmu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya jamahan Tuhan, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan pegang kepalanya dan memberikan kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih berdoa untuk kekasih kami Keisha, keponakanku juga Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi dia lebih daripada kami mengasihi dia Tuhan. Engkau lawat dia dan Tuhan angkat sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan ilahi akan membuat dia menjadi puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapapun yang sakit pada pagi hari ini aku berdoa Tuhan lawat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesembuhan ilahi Bapa. Allah kami yang 2000 tahun lalu bisa menyelikkan mata yang buta, membuka telinga yang tertutup, membangkitkan orang yang lumpuh, bahkan membangkitkan orang yang mati Lazarus. Adalah Allah yang sama yang kami sembah pada hari ini. Dan mampu memberikan kesembuhan. Because our God is Jehovah Rafa, Allah penyembuh itu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Aku berdoa untuk setiap usaha, bisnis, pelayanan dari setiap jemaat dan kami sendiri. Tuhan kami percaya tahun ini akan merupakan tahun seperti firman Tuhan katakan, panggung puji-pujian. Bagi setiap kami yang melakukan usaha, Tuhan memberkati setiap usaha kami. Berkati bisnis kami, berkati setiap lumbung-lumbung kami Tuhan. Berkati pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Aku berdoa untuk hubungan Tuhan. Tuhan aku percaya Tuhan ada pemulihan keluarga pada pagi hari ini Tuhan. Untuk hubungan suami istri, anak-anak, orang tua dan anak, orang tua dan menantu. Tuhan berikan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Biar semuanya indah Tuhan, semuanya indah.
Anak-anak Tuhan indah, ada kasih yang mengalir. Kasih dari sorga mengalir ke dalam tengah-tengah keluarga. Dan memberikan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kami siap untuk pulang dan mau terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, yuk kita angkat tangan. Angkat muka kita dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari sorga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Jadikan minggu depan panggung puji-pujian dalam kehidupanmu untuk Tuhan Yesus. Tuhan berkati, shalom. Setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Tuhan, selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.